Ya, ini saya langsung aja nih, agak-agak geli-geli genit juga ya. Uang sekitar 18 juta hasil tangkapan tim ketika kampanye Pilkada Kota Banda Aceh atas nama pasangan ditangkap di tim sukses ya. Tim sukses pasangan Iliza dan Afdal. Kemudian ada juga dugaan KIP Banda Aceh yang diadukan yang katanya ada perintah untuk memindahkan suara. Lagi-lagi ini ketua KIP-nya Yusri nih. Ya, ini dituduh melakukan ini ke Sofyan Daud dari PDIP dan ke Gufran dari PKS. Di Aceh karena ada kekhususan ada Panwasli, ada Panwaslu. Harusnya kan lebih berkualitas ya. Tapi semakin dua pintu atau dua kamar ini justru semakin bocor dan becek gitu kan. Si A bilang si B bilang si C, yang katanya kunci tidak ada sama saya. Ini menurut saya ini kan refleksi dari psikologi atau mentalnya ya. Ini soal mental ini, soal attitude ini. Ya tadi integritas Indra sebagai ketua Panwasli jelas kan minim kan. Minim adab lah, minim etik kita bilang. Di awal dia menyalahkan bawahannya, tapi setelah tetap muka dia nggak bisa mengelak lagi misalkan. Tindakan etis kemudian perilaku wali kota terhadap si Indra ini ketua Panwasli. Ya saya berharap Bu Iliza ini jangan mengotori tangannya dengan memaksa Indra menjadi dewas di rumah sakit. Mungkin kedekatan mungkin, tetapi kalau itu dilakukan maka masyarakat akan menyimpulkan, oh pantas dia jadi dewas karena kompensasi terhadap proses pilkada. Kemudian kalau ini tidak dilakukan, tiba-tiba tetap dilantik sebagai dewas, jelaslah misalkan. Saya bisa simpulkan, berarti memang ada skenario mendiamkan si Indra ini supaya jangan nyanyi. Oh iya, supaya jangan nyanyi. Nah, berarti memang imbal jasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain. Kita kembali bertemu untuk membahas, memperbincangkan atau mendiskusikan persoalan isu-isu yang sedang terjadi yang menarik di Bumi Tanah Rencong, Provinsi Aceh. Beberapa waktu lalu atau saat ini sedang terjadi atau sedang berlangsung proses persidangan terhadap sejumlah komisioner panitia pemilih atau Panwasli Pilkada Kota Banda Aceh, termasuk komisioner Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang menarik dalam proses persidangan ini, terungkap bahwa ada sejumlah uang dari hasil tangkapan dari masyarakat yang kemudian dilaporkan ke Panwasli Banda Aceh menjadi hilang. Dan hilangnya itu adalah di kantor Panwasli, tidak di jalan. Kedua, ada dugaan terjadi penggelembungan suara oleh oknum KIP Kota Banda Aceh terhadap dua calon anggota DPR RI. Satu Gufron dari PKS, satu lagi Sofyan Daud dari PDIP. Nasib baik bagi Gufron, dia kini duduk di Senayan. Malam ini dengan tetap mengedepankan ajas praduga tak bersalah, kita akan membahas masalah ini. Saya kembali mengundang Dr. Nasrul Nurjaman. Beliau memang kita kenal sebagai analis dan pengamat yang kritis terhadap isu-isu sosial, budaya, dan politik termasuk kesehatan masyarakat. Nah, apa pendapat beliau seputar ini? Saya agak sedikit tertawa nih kalau bicara soal uang hilang ini. Langsung saja kita ketemu atau kita sapa Pak Dr. Nasrul. Assalamualaikum Pak Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya langsung aja nih, agak-agak geli-geli genit juga ya. Uang sekitar 18 juta hasil tangkapan tim ketika kampanye Pilkada Kota Banda Aceh atas nama pasangan ditangkap di tim sukses ya. Tim sukses pasangan Iliza dan Afdal. Kemudian ada juga dugaan
penggelembungan suara dari komisioner KIP Aceh. Mereka diadukan oleh Fahru Rizal yang memberi kuasa kepada pengacaranya. Mereka menyatakan bahwa diduga telah terjadi Ketua KIP Banda Aceh memerintahkan agar di suara Gufron dan Sofyan Daud ditambah. Tapi terlepas itulah, seperti saya katakan tadi, kita tetap menganut ajas praduga bersalah. Ini adalah sedang berlangsung, prosesnya sedang berlangsung. Tapi kenapa ini? Fenomena apa ini, Pak Dr. ini? Iya, ini kan jadinya mencederai proses pilkada dan pileg yang kita anggap sudah selesai sebenarnya. Iya. Ya, jadi di dalam proses tahapan kemarin sampai pelantikan ya DPR RI dan wali kota itu kita tidak mendengar apapun, kan gitu ya. Walaupun sempat beredar rekaman video ya. Isu-isu, tapi kenapa Panwasli kemudian tidak menyelesaikan persoalan itu? Gakumdu juga kan nggak ada juga keputusan dari Gakumdu tentang itu. Nah, setelah dilantik ini kan sekitar 5-6 bulan ya, 5 bulan lah katakan setelah pelantikan, baru terdengar isu-isu yang begini kemudian masuk di proses DKPP. Nah, proses DKPP itu tentu sudah cukup alat bukti awal. Kalau tidak cukup alat bukti awal tentu tidak jadi persidangannya. Nah, saya pikir ini mencederai proses-proses pilkada dan pileg yang selama ini kita lihat sudah berlangsung fair dan sportif, gitu ya. Nah, tentang Ketua Panwasli misalkan yang hilang barang bukti ini kan jadi ulo-ulo juga sebenarnya. Tapi kan hilang di kantor pula. Hilang di kantor sendiri, hilang mungkin ada tuyul di kantornya atau seperti apa. Tapi kita nggak masuk pada proses hilang, itu biarlah nanti pidananya mereka silakan. Tapi pada tindakan etis kemudian perilaku wali kota terhadap si Indra ini Ketua Panwasli. Ya saya berharap Bu Iliza ini jangan mengotori tangannya dengan memaksa Indra menjadi dewas di rumah sakit. Apa yang ditarik masyarakat? Seolah-olah ini adalah kompensasi. Terkesan begitu. Iya, jadi jangan sampai begitu. Kita nggak, kalau saya melihat tak mungkin misalkan Bu Iliza melakukan tindakan kompensasi seperti itu. Artinya mungkin kedekatan mungkin, tetapi kalau itu dilakukan maka masyarakat akan menyimpulkan, oh pantas dia jadi dewas karena kompensasi terhadap proses pilkada. Kenapa? Padahal kan kalau kita lihat dari sisi kapasitas, si Indra ini juga nggak cocok jadi dewas. Kalau dia misal ditaruh di PDAMK itu masih lebih mungkin dan kita nggak ribut. Nah soalnya kan kenapa kita ribut misalkan? Ya pertama rumah sakit itu sendiri lagi terutang 50 miliaran ya. Kemudian dibutuhkan sosok dewas yang memang mampu membantu direktur untuk membangun rumah sakit Merak ini dengan lebih baik. Jadi kalau orang-orang yang tanpa kapasitas didorong untuk itu kan menyemak jadinya. Nah itu, cilakanya di ujung-ujung pelantikan ini terbongkar kasus DKPP. Ini yang kita, bener nggak ya? Gitu. Tapi saya masih berbaik sangka sama Bu Iliza. Mungkin di luar sepengetahuan beliau. Nah, sepengetahuan beliau, oh ternyata seperti ini. Maka tidak terlambat bagi Bu Iliza misalkan menarik surat keputusan tentang pengangkatan dewas, kemudian menganulir dan menggantinya. Sehingga masyarakat tidak mengklaim ada balas budi atau sebenarnya Bu Iliza ini ada politik kotor di pilkada. Karena setahu masyarakat Kota Banda Aceh semua berlangsung fairness, ya sportif. Dan kalaupun ada misalkan katakanlah seperti politik uang, semuanya melakukan, kan gitu. Nah, kalau semuanya melakukan tidak ada yang ditangkap, berarti kan tidak ada yang melakukan. Nah, kalau ini ada yang ditangkap, hilang barang bukti, kemudian si Polan ini dikasih jabatan, nah ini jadi curiga gitu. Ada sebab akibat. Iya, itu yang khawatir kita. Karena di awal saya diskusi sama media 2 minggu lalu, ini belum terungkap. Setelah terungkap sidang DKPP, jangan-jangan gitu loh. Jadi sayang Bu Iliza ini, di mana dia lagi membangun pemerintahan kota ini atas nama kejujuran. Nah, soalnya tercederai dengan kasus si Indra ini. Di banyak kasus ya, kalau kita lihat sidang di Mahkamah Konstitusi, kemudian DKPP, bukan lagi ratusan, ribuan ya persoalan.
Tapi kan itu umumnya dilakukan oleh tim sukses. Sama kalaulah benar ya terjadi pembagi-bagian uang ketika ditangkap kasus pilkada yang lalu. Dan di Biren juga ada, di Loksmayo. Tapi ini persoalannya di penyelenggara. Kalau masyarakat sebagai tim sukses, sebagai partisipan karena dia simpati, mungkin dalam tanda petik masih ada toleransi lah. Tapi kalau penyelenggara ini kenapa ini? Ya. Ini soal mentalitas atau gimana? Ya, sebenarnya kan kita pada soal one person one vote ini kan masih debatable kita. Bagaimana suara seorang profesor dengan suara orang yang ODGJ lah itu sama nilainya gitu. Tapi terlepas dari itu, kalau kita lihat pemilu kemarin itu dengan undang-undang pemilu yang baru, Panwaslu itu punya kewenangan cukup besar. Pada periode pemilu kali ini itu kewenangannya melampaui kewenangan KPU. Kalau kita lihat dia bisa mengangkat, sebagai memproses, menyelidiki dan sebagainya. Nah, tapi apa yang terjadi? Karena dalam 3 periode pemilu sebelumnya Panwaslu tidak bergigi, tapi kerjanya sama saja seperti sebelumnya. Ini yang kita sayangkan. Nah, perusahaan rekrutmen, jadi kan gini, harusnya orang-orang yang bekerja di Panwaslu atau Panwaslu bukan job seeker, tapi memang orang-orang yang punya integritas. Ini kan banyak misalkan yang ada pada nggak ada kerja ngelamar jadi Panwaslu, lobby sana lobby sini. Itu soal integritas penyelenggara jadi persoalan, sehingga begitu ada ketahuan yang begini, ya bukannya malah menyelesaikan, malah bernegosiasi dengan para pihak. Nah, artinya kan begini nih, ibarat rumah ya, ada 2 pintu, seharusnya kan lebih selektif dalam proses demokrasi di Aceh. Di tempat lain kan nggak ada nih, dua pengawas nggak ada. Di Aceh karena ada kekhususan, ada Panwasli, ada Panwaslu. Harusnya kan lebih berkualitas ya. Tapi semakin 2 pintu atau 2 kamar ini justru semakin bocor dan becek gitu kan. Nah, ini gimana nih? Iya, jadi karena tadi ini soal integritas, sehingga Panwasli berharap ke Panwaslu yang kerja benar, Panwaslu berharap ke Panwasli yang bekerja benar. Akhirnya dua-dua nggak kerja. Kan itu juga yang terjadi sebenarnya. Jadi karena yang tanggung jawab, karena semua lempar tanggung jawab kan. Oke. Nah, berarti itu, ada yang salah dalam proses rekrutmen ini? Benar, ya memang di rekrutmen. Kalau kita melihat periksa orangnya, coba harusnya kan kayak orang-orang kayak Indra begini ya. Harusnya secara gentle. Yang pertama dia bilang, saya nggak pantas ditunjuk menjadi dewas karena tidak bidang saya itu. Nah, kita mengharapkan Indra itu begitu. Satu. Yang kedua, jangan saya tunjuk Bu di dewas. Nanti masyarakat kota berpikiran Ibu balas budi ke saya. 2 sikap ini yang harus dimunculkan oleh si Indra, sehingga dia kita anggap punya integritas sebagai sebagai warga Kota Banda Aceh. Tapi kalau 2 sikap ini malah dia telan, maka ini memang garbage ini. Modelnya begini nih, manyoma ini bahasanya nih, orang-orang seperti ini. Nah, dia harus pikir begitu. Kalau itu dia lakukan misalkan, kan orang semakin apresiasi ke dia. Malah ke depan, ya mungkin dia pantas untuk posisi yang lebih baik. Dalam rekaman video sidang DKPP itu kita lihat saling membantah, saling tidak benar, tapi begitu dikejar oleh majelis, satu terbongkar, yang si A bilang si B bilang si C, yang katanya kunci tidak ada sama saya. Ini menurut saya ini kan refleksi dari psikologi atau mentalnya ya. Ini soal mental ini, soal attitude ini. Ya tadi integritas Indra sebagai ketua Panwasli jelas kan minim kan. Minim adab lah, minim etik kita bilang. Di awal dia menyalahkan bawahannya, tapi setelah tetap muka dia nggak bisa mengelak lagi misalkan. Harusnya sebagai pimpinan yang punya integritas, maka bukan bawahan yang salah, saya yang salah. Harusnya kan sikap itu yang diambil. Jadi kalau kita lihat dari sikap ini memang kelihatan ketua Panwasli ini nggak cakap, ya nggak cakap secara moral, juga nggak cakap secara pengetahuan knowledge, sehingga apa yang dilakukan itu perilaku yang memalukan, gitu. Jadi perlu diingat DKPP ini juga teliti sekali. Nggak mungkin dia menyidangkan kalau nggak cukup barang bukti. Jadi nggak perlu ngeles. Bagusnya dia mengaku saja, gitu. Sehingga prosesnya lebih cepat dan lebih transparan.
Iya, iya. Dalam obrolan-obrolan di warung kopi, ada yang menyebut udahlah cuma 18 juta. Tapi ada yang menyatakan ini bukan soal jumlah, tapi ini soal moral gitu. Iya. Kalau Pak Dokter sendiri lebih memilih mana? Iya, ini soal kejujuran kita ya pada masyarakat. Apakah kita ingin mempertontonkan kesewenang-wenangan penyelenggara pemilu, atau kita mendorong pemilu yang berintegritas? Nah, kalau kita lihat soal 18 juta, iya itu besar juga bagi masyarakat Kota Banda Aceh, itu besar juga, bukan kecil. Ya, berarti itu untuk berapa ratus orang kan gitu. Yeah. Nah, tapi itu biarlah proses pidananya, silakan saja dilanjutkan. Tapi sekarang kan kita tertohok jadinya. Ya, satu sisi keluar tadi SK Wali Kota pengangkatan sebagai dewas, satu sisi terbuka di DKPP ada proses gitu. Jadi kita berharap Bu Iliza nggak perlu misalkan mempertahankan orang-orang yang seperti ini. Ini kan mengotori kepemimpinan Bu Iliza yang sekarang sudah dianggap masyarakat itu cukup baik sekarang. Mulai penegakan baliho, ini pasar mau dipindah. Maksudnya ini sesuatu yang bagus, tapi jangan karena nilai titik ini rusak susu sebelanga. Baiknya yang begini dibuang aja lah. Jangan mengotori atau cari slot lain lah ya. Iya, pindahin aja dia ke PDAM misalkan. Itu kan boleh, kemampuan nggak mesti khusus. Kalau dia rumah sakit kan punya kemampuan khusus. Kenapa? Karena rumah sakit kita dalam posisi yang utangnya juga besar sekarang. Oke, tadi kita bicara Panwasli. Kemudian dalam sidang ini juga ada KIP Banda Aceh yang diadukan, yang katanya ada perintah untuk memindahkan suara. Lagi-lagi ini ketua KIP-nya Yusri nih. Ya, ini dituduh melakukan ini ke Sofyan Daud dari PDIP dan ke Gufran dari PKS. Ini lagi-lagi soal mental, atau ini terlepas ajas tadi ya, kita belum tahu hasilnya seperti apa. Kita tetap menganut ajas praduga tak bersalah. Tapi dalam dimensi ini kira-kira saya jadi gimana? Susah komentarnya ini. Iya, anehnya gini Bang Saleh. Kenapa dalam proses pilkada ini nggak mencuat? Kan lucu tuh. Setelah mereka dilantik dan sebagainya baru mencuat kasusnya sampai ada ya kasus ini. Kan kita melihatnya begitu jadinya. Ya, kenapa ini? Saling mengerti atau? Nah, itu berarti benar ada permainan di di penyelenggara pemilunya. Nah, yang pertama adalah partai kita juga tidak cukup punya kemampuan memastikan suaranya tidak berpindah satu sisi, kemudian ini dimanfaatkan oleh penyelenggara pemilu untuk bermain terhadap suara-suara rakyat ini. Nah, jadi ditutupi, di akhirnya ketahuan sama DKPP misalkan. Ini kan jadi soal juga. Harusnya kalau di awal begitu kan dua-dua ini, atau yang sekarang misalkan Pak Gufron dan sebagainya, mungkin dia bisa dieliminir. Kita kan nggak mau juga begini ya. Ada dewan kita atau wali kota kita duduk dengan cara-cara yang curang dan culas. Kan gitu. Nah, sekarang kan kita jadi mikir, apa Pak Gufron cari dana baik? Kan gitu juga kita mikirnya. Terus Bu Iliza juga begitu. Maka saya pikir ini perlu dikelirkan juga. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti rakyat menjadi kurang simpati kepada tokohnya ini. Nah, jadi ini juga menyayangkan semangat-semangat pembangunan Aceh ke depan. Kita kan berharap kan begini, idealnya begini. Misalnya ada seseorang, katakanlah si Ek, dia pernah menjadi anggota KIP di kabupaten atau kota. Di sana sudah 2 periode. Kemudian andai kata dia pindah ke provinsi di 2 periode akan berkualitas. Tapi justru sebalik, karena dia udah paham betul tanda petik mencurinya, justru yang terjadi seperti itu gitu kan. Iya, makanya dia nggak pindah-pindah dari itu kan, gitu kan. Karena dia udah tahu celahnya gitu. Udah tahu celahnya, makanya Bang kan kalau misalkan aparat hukum, Kapolres kan nggak boleh lama-lama, ada yang lama tahu. Di keuangan juga gitu, pajak juga begitu, imigrasi, jaksa juga begitu. Karena kalau dia lama-lama dia makin ngerti celahnya, ngerti permainannya, dia bisa kondisikan semua. Dan di KIP juga, di KPU juga berarti begitu tuh. Dia udah tahu siapa pemainnya, bagaimana mengatur antara mulai dari TPS sampai ke kecamatan, PPK, kemudian siapa yang dia dorong. Berarti dia
hebat nih bangun skenario. Ya ini kan menarik seperti Pak Dokter bilang tadi. Kenapa baru sekarang ketahuan? Kita kan lihat waktu proses sidang rekap ya. Seperti di PD misalnya. Itu kan terjadi debat tuh, saling lempar tong segala macam. Tapi selesai sampai di situ gitu kan. Di Aceh Timur juga begitu gitu kan. Tapi di Banda Aceh adem-adem tapi kok baru sekarang muncul. Nah itu dia. Jadi kan harusnya kan kemarin kan ini tercoreng nih. Nama Bu Iliza kan gara-gara si Indra ini kan tercoreng nih. Iya kan? Kalau misalkan nggak keluar ini kan orang anggap ya kita juga, saya sendiri sebagai warga Banda Aceh menganggap udah selesai kontestasi pilkada, lahir kepemilian Iliza sama Afdal ini yang legitimate. Saya pikir kan gitu ya, kita harus bantu, kita harus dukung nih. Tapi ternyata tercoreng nih dengan begini, gitu kan gitu. Nah, kemudian kalau ini tidak dilakukan, tiba-tiba tetap dilantik sebagai dewas, jelaslah misalkan. Saya bisa simpulkan, berarti memang ada skenario mendiamkan si Indra ini supaya jangan nyanyi. Oh iya, supaya jangan nyanyi. Nah berarti memang imbal jasa. Kan sampai dalam sidang itu majelis DKPP langsung bilang, Anda cerita saja, mudah-mudahan sidang kita ini didengar oleh Wali Kota Banda Aceh. Saya mengikuti itu. Artinya ada gimana ya, agak semakin kesal juga nih kayak majelis nih dengan kejadian-kejadian seperti ini. Oh iya, kita sebagai masyarakat juga kesal, Bang. Artinya kan kita mau proses sudah dilantik Bu Iliza, proses pilkada jangan ada kait-kait lagi sehingga kita punya semangat yang bersama membangun kota Banda Aceh. Tapi dengan begini, ini satu, nanti tiba muncul lagi, wah kan delegitimasi lagi jadinya Bu Iliza dan Afdal. Ini soal rekrutmen, panitianya juga kredibel, ada akademisi macam. Dan berbeda dengan rekrutmen di Sumatera Utara teman kita. Di Aceh ada kekhususan. Komisioner malah dites ngaji lagi nih. Iya, saya melihat begini Bang. Dulu kita berharap waktu kita nyusun UPA, kita kan sama-sama nyusun UPA dulu. Dengan upaya ada pemilihan fit proper test begini, ada pansel, tapi kan akan melahirkan penyelenggara pemilu yang kredibel, ya kan? Tapi dalam 10 tahun terakhir malah hancur. Malah yang punya kredibel itu kalau dipilih oleh pusat. Karena lebih kecenderungan siapa bawa apa, ada orang dalam. Jadi kecenderungan kita dengan adanya pansel justru melegitimasi orang dalam. Nah saya pernah di pansel misalkan, kewenangan pansel juga saya pikir kayak panitia apa aja, panitia kenduri. Waktu Pak Dokter jadi pansel ada tekanan ya? Ada pesan-pesan khusus? Iya, bukan pesan, tetapi semua tindakan itu harus lapor pada ketua komisi. Saya bilang, justru saya membantah ketika itu ya, kok begini. Pansel itu harusnya merdeka untuk menseleksi, katakanlah 10 atau 14. Nah, 14 itu terserah komisi, itu kewenangan komisi. Bukan dari awal sudah di-set, sudah didorong, sudah. Nah, itu yang saya lihat ada, termasuk di kabupaten kota. Nah, KIP kabupaten kota misalkan, ada yang ngomong aja pun belum bisa. Udah jadi anggota KIP. Betul-betul job seeker. Jadi memang ya begitulah, memang rendah sekali kualitasnya. Maka kita berharap apakah seperti apa kita buat nanti ya. Untuk kabupaten kota itu baiknya tim provinsi yang menseleksi. Provinsi baiknya pusat. Pusat yang seleksi sehingga jelas indikatornya. Sulit diintervensi gitu. Nah, kalau misalkan kayak sekarang ya itulah semua yang mengintervensi semuanya. Pansel-pansel itu hanya kelengkapan saja untuk melahirkan calon-calon, tapi bukan benar-benar diseleksi oleh pansel. Jadi kita nggak tahu lagi ya, kalau tadi disebutkan tuh, di mana pengalaman dari seleksi itu, di mana sebenarnya harus diperbaiki ke depan. Atau kalaupun diperbaiki selama proses rekrutmen ini sangat tergantung pada kepentingan politik, tetap aja kita nggak akan berubah. Iya, lebih pada moral sebenarnya, Pak. Moral dan etik kita penyelenggara, kemudian katakanlah di DPR nanti yang menentukan, di panselnya, ini tidak mengedepankan sportivitas lagi, tapi lebih mengedepankan kepentingan. Jadi catatan saya itu paling penting, sehingga kita lihat orang-orang yang punya kredibel dan integritas juga nggak mau calon kan. Kan gara-gara itu juga untuk apa kita calon, karena memang saya nggak punya siapa-siapa, saya nggak punya order. Nah, itu juga menyulitkan kita melahirkan tokoh-tokoh pemilu kita yang mumpuni.
Iya, iya. Sebab beberapa calon dulu ya, calon anggota legislatif baik di kabupaten kota, incumbent ya, maupun di provinsi maupun di pusat. Dalam beberapa dialog sebelumnya saya tanya, mereka dengan enteng jawab, gampang tuh, tinggal kita atur penyelenggara selesai barang tuh kan. Iya. Ya itulah memang ya agak menyedihkan kita kalau melihat misalkan kualitas daripada penyelenggara pemilu kita, mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat Aceh misalkan. Kalau kita lihat kan dari anggota KIP Aceh berapa sih yang pantas menjadi KIP? Juga kita bisa nilai lah ya dari 7 berapa. Kabupaten kota lebih parah lagi. Parah, benar-benar parah. Jadi memang tidak punya kriteria dan indikator yang tegas yang mendorong lahirnya penyelenggara pemilu yang kredibel. Nah, ya lebih pada pragmatisme semuanya. Pragmatisme. Belum lagi kita dengar misalkan ada beberapa kabupaten kota setorannya berapa. Oh ada ya setorannya. Ada, kita banyak kabupaten kota yang dengar begitu, terutama untuk yang pemilihnya, komisi berapa itu. Iya. Nah, dan itu bagaimana kita harapkan dia kerja bagus. Iya. Kalau setorannya, nah apalagi sekarang dengan besarnya gaji KIP kabupaten KIP itu misalkan gitu ya, ada fasilitas mobil dan sebagainya, ya berebut-rebut juga mendapat pengaruh dari DPR yang memilihnya. Jadi bukan hanya tergantung kepentingan politik dari oknum DPR ataupun partai tertentu untuk memuluskan mereka main di parlemen nanti, tapi juga ada transaksional ya. Oh iya, dan nggak ada cerita misalkan KIP itu setelah diloloskan akan bantu, nggak juga, banyak juga kecewa. Misalnya kita dengar kalau itu ini memang udah kita bantu, tapi dia nggak bantu sama sekali, ya banyak sekali kita dengar begitu gitu, ya? Karena memang ketika DPR-nya pragmatis, anggota penyelenggara juga pragmatis. Dia pikir gimana membalikannya, nggak ada urusan lah. Apalagi sempat transaksi kan gua udah bayar. Udah bayar, gua minta apa lagi gitu. Nah itu yang terjadi. Oke, Pak Dokter. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Mudah-mudahan ini ya walaupun nggak memberi solusi tapi memantik lah. Ada perubahan sedikit ya dari apa yang terjadi. Kita jujur aja, kita mungkin kadang-kadang marah juga, kecewa. Sekaligus kita juga tertawa melihat tontonan-tontonan seperti ini. Iya kan? Jadi ya ibarat pepatah kan. Kalau proses inputnya jelek, pasti prosesnya jelek. Dan kalau prosesnya jelek, outputnya pasti jelek. Ya kalau kata orang tua, nasib mula nak, terima apa yang ada. Baik sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Nasrul. Mudah-mudahan bermanfaat. Inilah tontonan yang harus kita hadapi dalam beberapa hari ke depan. Kita tunggu apa hasil dari DKPP nantinya atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap 2 kasus yang sedang diproses saat ini di Banda Aceh. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.